Halo guys, kembali lagi di channel gua, di channel Imam Towi GP. Dan kali ini kita akan membahas tentang performa dari Peko Bagnaia di tahun 2024. Oke, seperti apa performanya sehingga dia bisa kehilangan gelar dari maksudnya direbut oleh Jorge Martin. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Bahkan di balapan pertama, Peko sudah menunjukkan taringnya ya, bukan taring harimau, tapi taring keberanian gitu ya. Dan dia bisa mendapatkan podium pertama dan juara pertama di balapan pembuka di tahun 2024. Itu membuktikan ini adalah konsisten maksudnya seperti itu ya. Dan memang Peko ini memang dia kan juara 2024. Konsistensinya memang perlu diapresiasi. Namun memang ada hal-hal yang membuat dia itu ditekan gitu ya. Karena waktu itu memang tahun 2023 dan sampai 2024 memang persaingan gelar itu hanya antara dia dan Martin saja. Sejak awal musim memang Peko ini mengumpulkan poin secara konsisten gitu ya, dan dia ini memang juaranya main race ya, balapan utama. Dan di spin race justru Peko ini agak melempem dan kadang malah jatuh, dan itu yang membuat dia kehilangan gelar itu ya. Desmo Sedici 2024 adalah motor yang sangat cocok bagi Peko Bagnaia, karena memang ada yang bilang itu pengamat MotoGP, karena memang Desmo Sedici ini sudah seperti robot lagi, bukan Optimus Prime, tapi Peko itu sudah disetting dan motornya itu udah jodoh bertemu, dan itu cocok karena ini sangat menggambarkan kecocokan itu penting gitu ya antara pembalap dan motor. Dan Peko ini ada sangat cocok dengan Desmo Sedici, sehingga ketika keluar tikungan pun dia bisa sangat cepat gitu ya. Apalagi memang setiap pembalap punya gayanya sendiri ketika keluar dari tikungan ataupun ketika dia mau miring gitu ya, bukan jatuh dari gunung tapi miring gitu ya. Dia berhasil memenangkan beberapa kejuaraan secara beruntun seperti itu. Itu menunjukkan bahwa memang dia masih kontender untuk juara di tahun 2024 kemarin. Hanya saja memang ada di akhir-akhir, di pertengahan dan di sprint memang agak sedikit seperti itulah gitu ya. Ada crash dan hal yang lainnya. Teman Asen dan juga Misano itu sudah legend, dan Peko sering menang di track tersebut. Kegagalan Peko adalah di Silverstone, dan memang Peko mengakui dia terlalu memaksakan diri gitu ya. Karena memang ketika pengen mengejar di depan, dan ketika terburu-buru, tergesa-gesa, itu bisa menimbulkan efek crash, bisa menimbulkan jatuh yang tiba-tiba ya, karena kita terlalu ngepush, karena terlalu ingin berambisi, dan makanya melakukan kesalahan sedikit pun itu bisa jatuh. Peko juga mengakui bahwa dia memang membuat kesalahan, dia terlalu memaksakan diri, dan akhirnya dia malah kehilangan poin ya. Karena Peko kan kalau misalnya dia udah jatuh, dia jarang untuk biasanya udah jatuh ya jatuh aja gitu, tidak melanjutkan balapan ya, karena menurut dia ya sudah ketinggalan jauh gitu ya. Beda sama yang lain kadang gitu ya, ada Pedro Marquez dan Rider Rossi juga kan seperti itu juga ya. Dia melanjutkan balapan, tapi kalau kayak Peko kan dia udah jatuh ya jatuh aja gitu, dan tidak melanjutkan balapan. Dan di GP Emilia Romagna, yakni di Misano, dia juga terjatuh ketika berada di posisi ketiga, dan harus lebih fight gitu ya. Dia harus lebih bisa mengerti gitu ya. Waktu itu dia marahi sama, ada filmnya, dimarahi sama Tardozzi, harusnya tuh jangan jadi pria sejati yang jangan jadi pria sejati di atas lintasan. Ketika balap tuh harus pria garang gitu, kayak Marquez yang serudak-seruduk gitu, yang katanya tukang seruduk kayak banteng merah gitu. Tapi harus lebih agresif seperti itu ya. Juga di Barcelona, Peko juga katanya itu adalah kesalahan yang paling bodoh. Dia juga jatuh lagi yang membuat poinnya makin didekati oleh Martin, dan itu sprint race ini menjadi hantu, menjadi hal yang mencekam bagi Peko ya untuk tahun 2024 kemarin, karena susah itu ya, karena
kalau sprint race itu kayaknya tuh ada aja sialah apalah ban lah ini itulah gitu. Jadi untuk balapan makanya kan Peko usul apa, ada yang bilang ya harusnya sih sprint race itu dia tiadakan aja ya, lebih baik ya main race utama aja gitu ya. Cuma kan karena untuk apa ya, apa namanya, untuk supaya balapan GP itu kan yang ditonton kan balapan GP banyaknya kan, yang nungguin kan balapan GP. Kalau Moto2, Moto3 apalagi Moto2 mending masih ada yang nonton, tapi kalau Moto3 kan masih ya nggak tahu ridernya juga siapa gitu ya. Moto2 ya adalah gitu yang dikenal, tapi yang paling dikenal kan MotoGP. Jadi ya harusnya balapan lebih banyak emang di MotoGP daripada Moto3 atau Moto2 seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah di Sepang ya, ketika itu memang siapa Peko ya sedang mengejar ini adiknya Marquez, si ini Alex Marquez, dan dia malah ini di grosor di grosor dia malah ikutan ini apa, terseret gitu ya, kayak nyeret apa gitu ya. Kayak nyeret ini gitu apa, motor gitu ya. Dua-duanya malah ketiban itu Peko. Dan itu Peko memang nggak tahu yang salah siapa, yang ya Alex dia merasa sebenar, itu Peko ya merasa benar juga, dan ya akhirnya itu membuat ya cedera juga ya Peko, dan Alex juga merasa tidak bersalah juga gitu ya. Dan itu membuat ketika kan itu kan Alex di posisi 3, Peko di posisi 4, dan mau nyalip kan posisi 3 kan lumayan juga gitu di sprint. Dan itu malah nggak dapat poin juga karena apa namanya, diseruduk apa, ke bawah motornya. Dan banyak yang menyalahkan pastinya sama Alex Marquez karena emang adik kakak saling ini, saudara Marquez ini memang keturunan jadi suka seruduk aja gitu. Apakah dia belajar dari banteng gitu, seruduk apa gimana gitu ya. Tapi itu hal yang memang tidak bisa diprediksi ketika di atas lintasan gitu ya. Dan itu harus ya makanya balapan itu ya resikonya besar gitu ya. Apalagi kecepatan MotoGP kan 350 km ya kalau nggak salah, 350 lebih ya, bisa lebih ya kan, cc-nya juga 1000 cc ya, sebelum regulasi baru nanti 850 cc kan, totalnya 1000 cc, tapi kan kecepatannya itu 350 aja, pas bedoknya aja itu udah nyampe 80 atau 100 gitu ya. Ya kita kan 100 ya udah paling kenceng gitu ya di di jalan raya gitu. Tapi kalau di MotoGP 180 itu kan buat nikung gitu ya gitu. Itu hal yang ini ya pastinya menegangkan gitu kalau kita bawa MotoGP orang biasa mah gitu langsung ini apa terbang kali. Dan memang Peko kan memang dia itu suka cepat juga deh ya, termasuk rider yang sering apa namanya di qualifying gitu ya. Dia di kualifikasi dia sering di posisi pertama, kedua atau ketiga, karena memang dia kadang memulai mendapatkan lap tercepat ya, karena dia rider utamanya Ducati, dan pastinya itu membuat keuntungan yang besar bagi Peko. Tapi sayangnya memang kadang kalau itu suka jatuhnya di sprint race. Kalau main race tuh jarang, kalau udah Peko di depan tuh udah kayaknya susah untuk disusul seperti itu ya. Martin aja kadang kesusahan ya, Marquez juga kesusahan nih, apalagi dia pakai motor GP23 yang jelas, dan itu perbedaan yang signifikan antara GP24 sama GP23 seperti itu. Lagi Peko juga didukung penuh oleh timnya Ducati, dan jelas itu membuat keuntungan yang lebih baik untuk Peko Bagnaia seperti itu. Peko dan timnya juga selalu membuat pilihan ban yang tepat untuk balap ya, apakah soft, apa hard, apa ban apa gitu ya. Apakah ban ini ban doser, ban bulldozer, enggak ban motor. Itu ban ban motor tepat, dan itu adalah strategi pembalap, itu harus tahu ban, strategi balap harus tahu gitu ya. Dan ban juga harus bisa memilih ya, ban kering apa ban basah gitu ya. Dan ketika balapan hujan atau kering juga, ketika itu kan hujan tuh Martin langsung ke pedok, padahal hujannya tuh nggak begitu besar, dan pada akhirnya Martin malah nggak dapat poin, atau dia dapat berapa poin doang ya, karena ya ternyata nggak hujan gitu. Yaitu pengambilan keputusan harus tepat, dan akhirnya harus mengambil resiko yang tidak mendapatkan poin seperti Martin. Dan harusnya memang ihan ban juga harus tepat. Kadang rider-rider juga memilih bannya tuh, kadang yang lain mah pakai ini semua, terus kadang yang satu mah cuma pilih ini, tapi kadang itu yang berhasil untuk memenangkan suatu balapan itu ya.
tidak melulu harus semua rider menerapkan ban yang sama. Kadang justru malah milih bannya tuh soft aja, yang lain mahal gitu seperti itu mungkin. Tapi bisa menang gitu ya. Itu kelebihan untuk memilih ban yang tepat seperti itu. Dan itu adalah analisa tentang performa Peko di tahun 2024. Itu merupakan analisa dari gua gitu ya untuk performa Peko di tahun 2024. Nanti kita bahas lagi tentang Peko, namun ini beda lagi ya. Di bagian kedua nanti gua akan bahas tentang Peko juga, namun berbeda. Nah, ini akan membahas kemampuan Peko untuk bisa adaptasi dengan semua sirkuit balap. Ini yang harus dimiliki oleh calon juara dunia. Dia harus bisa adaptasi dengan semua sirkuit yang diadakan, termasuk sirkuit yang baru dimasukkan ke MotoGP ya. Kalau tidak bisa adaptasi, itu akan membuat membuat DNF atau membuat crash ataupun susah untuk podium 1, 2 atau 3 ya. Oke, itu sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, like, komen, juga subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.